Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Hari ini materi apa yang akan kita bahas ya? Ya, benar sekali. Kita akan membahas terkait kesamaan dan nilai polinomial. Apa sih itu kesamaan dan nilai polinomial? Langsung saja kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Oke anak-anak, untuk saat ini kita akan membahas terkait kesamaan polinomial terlebih dahulu ya. Apa sih itu kesamaan polinomial? Nah, misalkan dua suku banyak fx dan gx yang berderajat n dalam variabel x dikatakan sama apabila kedua suku banyak tersebut memiliki nilai yang sama untuk variabel x. Nah, kesamaan dua polinomial dari fx dan gx dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dibaca fx identitas gx, atau kadang ada yang juga bisa menyebutkan fx sama dengan gx. Baik anak-anak, untuk ketentuan dari kesamaan dua polinomial itu kita misalkan dua suku banyak berderajat n di mana terdapat fx dan gx, dan di fx itu sama dengan an x pangkat n ditambah n dikurangi 1 dikali x pangkat n dikurangi 1 sampai dengan nanti ke konstantanya yaitu a0. Sedangkan gx itu sama dengan bn dikalikan xn ditambah bn dikurangi 1 dikalikan xn pangkat x pangkat n dikurangi 1 sampai dengan konstantanya b0. Nah, apabila fx sama dengan gx yang dituliskan dengan fx identitas gx atau fx sama dengan gx, maka berlaku hubungan an sama dengan bn, an-1 sama dengan bn-1, an-2 sama dengan bn-2, a1x sama dengan b1x, a0 sama dengan b0. Nah, koefisien dari variabel yang memiliki pangkat sederajat adalah sama. Jadi untuk di sini kan kita bisa melihat an sama dengan bn, mana an itu memiliki variabelnya yaitu x pangkat n sama dengan yang bn memiliki x pangkat n. Itu juga dengan yang an dikurangi 1 sama dengan bn dikurangi 1. Di sini kan juga terdapat suku yang an min 1 dikalikan x n kurangi 1. Variabelnya sama-sama dengan 1. Sementara fx dan gx yaitu variabelnya sama dengan yaitu x pangkat n dikurangi 1. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami terkait kesamaan polinomial, coba kalian perhatikan contoh soal yang pertama ini ya. Nah, misalkan diketahui suku banyak ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx kurangi r sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1. Nah, tentukan nilai koefisien a, b, c, dan r-nya ya. Nah, untuk pembahasannya kita perhatikan pembahasan di bawahnya ini. Kita ketahui dari suku banyak yang telah kita ketahui di ruas kiri itu terdapat ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx kurangi r. Dan untuk di ruas kanan, ruas bagian kanannya itu terdapat 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1. Jika dan hanya jika koefisien dari variabel x pangkat 3, x pangkat 2, x dan konstanta pada ruas kiri dan kanan adalah sama, kita bisa lihat bahwa koefisien atau variabel dan variabelnya itu memiliki nilai yang sama ya untuk variabelnya. Mohon maaf. Nah, di sini kan yang luas kiri ada
variabel yang X pangkat 3, sedangkan yang pos kanan juga ada X pangkat 3. Nah, di sini kita bisa langsung ambil A sama dengan 2 dan koefisien dengan variabel X kuadratnya itu adalah B. Nah, di sini yang koefisien X pangkat 2-nya yaitu 5, jadi B sama dengan 5. Nah, sehingga didapatkan hasilnya begini ya. Nah, untuk koefisien X sendiri C-nya sama dengan negatif 3, lalu konstantanya itu kan negatif R. Nah, sedangkan yang di ruas kanan itu negatif 1, jadi negatif R sama dengan 1, sehingga R sama dengan 1. Jadi nilai koefisien dari A itu sama dengan 4, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 3, dan R sama dengan 1. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami lagi terkait kesamaan polinomial, perhatikan contoh kedua berikut ini ya, agar kalian lebih memahami terkait kesamaan dua polinomial. Nah, contoh soalnya berikut ini ya. Tentukan nilai koefisien A dan B agar 3x plus 4 per x kuadrat kurangi x dikurangi 2 itu identitas atau sama dengan A per x plus 1 tambah B per x min 2. Rasanya pertama kita samakan terlebih dahulu ya koefisien sejenis ruas kiri dan kanan, yaitu sehingga diperoleh. Nah, untuk ruas kirinya nyebutnya itu yaitu x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Jadi pada ruas kanannya untuk yang x plus 1 kita kalikan dengan x min 2 agar diperoleh hasil x kuadrat kurangi x min 2. Begitu juga yang b per x 2 agar menjadi x kuadrat atau x kuadrat min x min 2 atau agar bentuknya sama kita kalikan dengan x plus 1 dan atasnya juga kalikan dengan x plus 1 sehingga ditemukan atau didapatkan px plus b. Untuk yang A juga sama ya, karena kan tadi dikalikan dengan x min 2 sehingga A dikalikan x min 2 ketemunya itu ax kurangi 2a. Sampai sini menyebutnya sudah sama ya. Nah, selanjutnya kita mengkelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, AX ini kan sama dengan BX, sukunya kan sama, jadi AX ditambah BX. Nah, ini kan untuk min 2 atau negatif 2 ini kan sama dengan B, itu kan sama-sama konstanta, jadi min 2A plus B, hasilnya itu AX plus BX dikurangi 2A plus B. Setelah di sini, setelah sampai sini kita gunakan sifat distributif. Sini x-nya kita keluarkan sehingga dihasilkan A plus B kalikan x ditambah negatif 2A ditambah B. Nah, dari sini kita sudah menemukan samaan polinomialnya ya, yang mana untuk di sisi kiri koefisien variabel x-nya itu adalah 1, dan untuk yang ruas kanan itu koefisien dari x-nya yaitu A plus B. Nah, berdasarkan dari kesamaan dua polinomial di atas diperoleh dua persamaan sebagai berikut ya. Nah, ini hasilnya kan 1 sama dengan A plus B, atau kita agar lebih mudah kita balik A plus B sama dengan 1. Nah, ini kita jadikan ke persamaan 1. Nah, untuk mencari nilai A dan B nya untuk persamaan A itu kan kita tahu persamaan yang min 2A plus B itu sama dengan 4. Jadi di sini kita balik lagi dari 4 sama dengan min
2A plus B itu jadi min 2A plus B sama dengan 4. Untuk persamaan duanya agar kita lebih mudah ya. Selanjutnya, untuk mencari nilai koefisien A dan B nya, eliminasi persamaan 1 dan 2 sebagai berikut. Kita diperoleh A plus B sama 1 itu langsung kita eliminasi sebagai buahnya, yaitu min 2A plus B sama dengan 4. Di sini kita kurangkan ya. Kan yang sama ini kan B, jadi B nya kita hilangkan sehingga untuk yang A dikurangi min 2A kan jadinya plus, tandanya plus, jadi ketemunya ikut 3A, sedangkan B nya kan hilang, lalu 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3, jadi A itu sama dengan 1. Kita sudah peroleh nilai A nya. Selanjutnya kita cari nilai B nya. Gimana mencari nilai B nya? Nah, kita gampang saja, tinggal kita substitusi nilai A ke salah satu persamaan yang tadi kita temui ya. Misalkan kita ingin mencari koefisien nilai B nya, itu kita masukkan ke persamaan A plus B sama dengan 1, sehingga diperoleh untuk A plus B sama dengan 1 itu hanya kita ganti dengan negatif 1, sehingga negatif 1 ditambah B itu sama dengan 1, B hasilnya sama dengan 2. Negatif 1 kita pindahkan ke pos kanan, sehingga nilai dari koefisien A sama dengan negatif 1 dan B itu sama dengan 2. Mudah kan untuk materi kesamaan polinomial. Untuk materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu terkait nilai polinomial. Apa sih itu nilai polinomial? Suatu suku banyak atau polinomial dapat dinyatakan dalam bentuk fx sebagai berikut. Nah, di sini fx itu sama dengan an dikalikan x pangkat n tambah an dikurangi 1 dikalikan dikalikan x pangkat n dikurangi 1 sampai dengan ke konstanta yang mana konstanta nilainya a0. Nah, apabila suku banyak dinyatakan dengan fx dan x diganti dengan bilangan tetap k, maka bentuk fk adalah nilai dari suku banyak tersebut untuk x sama dengan k. Nah, kita juga bisa mencari nilai polinom ini dengan menggunakan metode substitusi dan juga metode sintetik atau kita kenal biasanya dengan skema Horner dalam matematika dalam menentukan nilai dari x. Nah, untuk selanjutnya agar kalian lebih memahami terkait nilai polinomial, kita akan bahas satu persatu mengenai metode substitusi dan juga skema Horner mencari nilai dari suatu polinomial. Anak-anak, untuk yang pertama kita bahas terkait metode substitusi terlebih dahulu ya. Untuk metode substitusi itu bagaimana sih? Nah, untuk menentukan nilai suatu banyak dengan metode substitusi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk nilai suku banyak, misalkan ada fx sama dengan an xn tambah an dikurangi 1 dikalikan x pangkat n dikurangi 1 ditambah an dikurangi 2 dikalikan x pangkat n dikurangi 2 ditambah sampai dengan nanti konstantanya ya, sampai dengan a0. Nah, untuk x sama dengan k maka ditentukan oleh, nah di sini dapat kita lihat yang mana untuk bentuk awalnya itu fx, terus setelah variabel itu diketahui atau x-nya itu diganti dengan k atau x sama dengan k, maka untuk bentuk barunya akan menjadi fk ya. Nah, di sini nanti dari bentuk awalnya yang fx, bagian variabel x itu kita ganti dengan k. Nah, sehingga fk sama dengan an k pangkat n ditambah a n dikurangi 1 kalikan k pangkat n 1
sampai dengan nanti A1K ditambah dengan konstantanya yaitu A0. Nah, agar kalian lebih paham lagi terkait metode substitusi ini, kita perhatikan contoh soal berikut ini ya. Baik anak-anak, kita perhatikan contoh soal berikut ini terkait metode substitusi ya. Nah, diketahui sukupannya sebagai berikut. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 1. Nah, tentukan nilai dari fx untuk x sama dengan 3. Untuk pembahasannya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 1. Di sini x-nya kita ganti dengan 3 ya. Jadi f3 itu sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 3 pangkat 2 ditambah 7 kali 3 ditambah 1. Dan untuk 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Lalu 3 dikalikan 3 pangkat 2 itu hasilnya 27. Dan 7 kalikan 3 yaitu hasilnya 21. Sehingga 3 ditambahkan 1 hasilnya untuk f3 yaitu 76. Nah, jadi nilai dari fx untuk sama dengan 3 adalah 76. Sudah kan? Untuk yang selanjutnya kita bisa coba mencari nilai polinomial dengan metode Horner ya, atau skema Horner. Ya anak-anak, untuk yang selanjutnya kita akan membahas terkait menentukan nilai polinomial dengan menggunakan skema Horner. Nah, misalkan diketahui suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d yang akan ditentukan nilainya untuk x sama dengan k menggunakan cara skema Horner. Nah, untuk suku banyak tersebut dapat disederhanakan terlebih dahulu dengan setiap variabel x hanya berpangkat 1 kecuali d, karena d itu adalah konstanta ya, sehingga diperoleh fx sama dengan ax ditambah b dikalikan dengan x ditambah c dikalikan dengan x ditambah dengan d. Jadi di sini ax plus bx itu dikalikan dengan x. Nah, setelah itu ax plus b dikalikan x ditambah c kita kalikan dengan x. Nah, x-nya itu keluar ya maksudnya. Nah, setelah itu ditambah dengan konstanta d. Nah, nilai fx untuk x sama dengan k dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi bagian variabel x-nya itu kita ganti dengan k sehingga menjadi fk sama dengan ak ditambah b dikalikan k ditambahkan c dikalikan k lagi lalu ditambah d. Nah, cara di atas dapat kita susun dalam bentuk skema berikut ini ya. Nah, berikut untuk skemanya kita dapat perhatikan dan dapat kita amati, karena untuk k di sini adalah variabel yang telah kita ketahui ya. Jadi x sama dengan k, harusnya kan x sama dengan k, di sini x itu kita ganti dengan k. Kemudian baris yang paling atas ya, dan misalkan saja baris yang paling atas itu bisa baris pertama, lalu yang di bawahnya itu baris kedua, dan bawah sendiri itu baris ketiga. Sehingga untuk koefisiennya kita urutkan dari koefisien terbesar ke konstanta. Nah, untuk koefisien dengan variabel derajat yang paling besar yaitu kan ax pangkat 3. Jadi a yang pertama, lalu b, setelah itu c, lalu konstanta yang D. Nah, dari situ lalu A-nya kita turunkan sampai ke baris yang ketiga. Nah, setelah itu A kita kalikan dengan K sehingga pada baris keduanya di bawah B itu kita masukkan AK. Nah, sehingga nanti AK ditambah B itu sama dengan AK plus B. Nah, setelah itu AK plus B ini kita kalikan dengan K lagi. Nah, sehingga ditemukan hasilnya kita taruh di B barisan kedua ini.
AK kuadrat ditambah BK, lalu ditambahkan dengan C. Nah, sehingga hasilnya itu AK kuadrat ditambah BK ditambah C. Nah, AK kuadrat plus BK ditambah C ini kita kalikan lagi dengan K, sehingga hasilnya AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK yang kita letakkan di bawah D. Nah, sehingga ditemukan hasilnya, kita jumlahkan AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D sama dengan FK. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini adalah nantinya jadi hasil dari nilai polinomial tersebut. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita akan bahas soal terkait menentukan nilai polinomial menggunakan skema Horner ini ya. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan contoh berikut terkait menentukan nilai polinomial menggunakan skema Horner ya. Nah, misalkan soalnya yaitu tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x kurangi 8 untuk x sama dengan 2. Nah, untuk bahasannya sebagai berikut ya. Nah, di sini x sama dengan 2 ini kita taruh di paling kiri barisan yang pertama. Nah, setelah itu kita masukkan koefisien dari variabel derajat yang paling besar, yaitu x pangkat 3 ini. Untuk koefisien dari variabel x pangkat 3 yaitu adalah 5. Kok ini di sini ada 0 sih? Ya karena kan untuk variabel setelah x pangkat 3 itu ada x pangkat 2, yang mana untuk 0 kali x pangkat 2 kan sama dengan 0, jadi tidak dituliskan. Tapi ketika kita menggunakan skema ini, kita tulis dengan angka 0 ya. Jangan sampai terlewatkan karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Nah, setelah itu kita masukkan variabel untuk koefisien variabel x-nya yaitu 4. Nah, setelah itu kita masukkan konstantanya yaitu negatif 8. Nah, setelah itu 5 ini kita turunkan. Nah, sehingga untuk 5 kita kalikan dengan 2. Kita taruh di barisan kedua bawah angka 0. 5 dikalikan 2 itu sama dengan 10 ya. Nah, 10 itu kita tambahkan dengan 0. Jadinya hasilnya di sini 10. Nah, untuk 10 ini kita kalikan dengan 2. Kita taruh lagi di barisan kedua di bawah angka 4. Nah, sehingga 10 kali 2 itu kan 20. Nah, 20 ditambah dengan 4 itu hasilnya adalah 24. Nah, setelah itu 24 ini kita kalikan lagi dengan 2. Dan hasilnya 24 kali 2 itu 48. Karena negatif 8 ini kita tambah dengan 48, maka hasilnya adalah 40. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa F2 ini yang mana untuk nilai suku banyak f x sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 8 untuk x sama dengan 2 itu hasilnya adalah 40 ya. Semoga untuk pembelajaran video ini akan membantu teman-teman dalam memahami kesamaan dan juga nilai polinomial. Nah, ini untuk hasilnya yang tadi ya teman-teman. Jika ada yang masih bingung, kalian coba bisa tanyakan pada guru kalian. Video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk terus belajar agar kalian dapat menyelesaikan berbagai macam soal yang berkaitan dengan matematika. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.